Oke, pernah nggak sih Anda punya niat kuat gitu ya, mau ngelakuin sesuatu? Entah ngomong di rapat penting, atau mau mulai olahraga, atau bahkan sesimpel bangun pagi deh, tanpa nunda-nunda. Tapi tiba-tiba ragu gitu, terus ya udah akhirnya nggak jadi. Nah, Anda kan kirim materi menarik nih soal konsep The 5 Second Rule dari Mel Robbins. Kita jadi penasaran banget pengen bahas bareng Anda. Gimana kalau ternyata ada cara gitu buat motong keraguan itu, terus langsung action, cuma dalam 5 detik? Iya, bener banget. Pembahasan kita kali ini fokusnya memang ke sana. Kita mau bedah inti dari aturan 5 detik ini ya, berdasarkan materi yang Anda kasih. Kita bakal lihat ini tuh apa sih sebenarnya, terus kenapa kok katanya efektif banget gitu dari sisi cara otak kita bekerja, dan gimana ini bisa jadi semacam alat metakognisi, apa ya, cara kita ngakalin pikiran kita sendiri gitulah biar bisa mendorong tindakan nyata di hidup Anda. Konsep dasarnya sih kedengeran simple banget ya. Jadi, pas kita punya insting atau dorongan buat ngelakuin sesuatu demi tujuan kita, gitu kan. Atau pas kita tahu nih, harusnya ngelakuin A, tapi kok ya ragu. Nah, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Terus langsung gerak aja secara fisik. Jadi nggak ngasih waktu buat otak kita mikir alasan buat nunda, gitu ya. Dan yang unik, Mel Robbins ini nemuin aturannya pas dia lagi di titik terendah hidupnya. Awalnya cuma trik buat diri sendiri aja, biar berhenti nekan tombol snooze alarm tiap pagi. Nah, justru itu kuncinya. Kesederhanaannya itu. Hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1 ini, bukan cuma sugesti kosong loh. Ada mekanisme yang menarik di baliknya. Hitungan ini fungsinya kayak pengganggu pola itu, atau pattern interrupt istilahnya. Dia motong siklus mikir otomatis kita yang biasanya isinya ragu, takut, nunda. Itu kan cepat banget prosesnya. Secara neurologis, ini kayak mindahin kendali gitu. Dari sistem limbik yang ngurusin emosi dan kebiasaan ke korteks prefrontal, itu loh bagian otak depan. Yang tugasnya buat ngambil keputusan sadar, perencanaan, sama tindakan yang ada tujuannya. Jadi kita seolah-olah ngebajak balik otak kita sendiri dari kebiasaan nunda sebelum dia keburu ngambil alih. Oh, jadi kayak tombol reset mental cepat gitu ya, buat pindah dari ragu ke aksi. Oke, oke. Tapi ini bukan cuma soal tindakan-tindakan besar yang langsung ubah hidup gitu kan? Kayaknya buku ini banyak nekenin soal, apa tuh, keberanian sehari-hari, everyday courage. Betul, betul sekali. Fokusnya malah ke tindakan-tindakan kecil yang sering kita hindari. Ya karena rasanya agak sulit, atau canggung, atau ndak pasti aja gitu. Misalnya nih, ya berani nyapa orang baru, atau kasih masukan jujur pas rapat, kayak contoh Christine tadi ya. Atau bahkan sesimpel nepatin janji ke diri sendiri buat olahraga hari ini. Tiap kali Anda pakai 5, 4, 3, 2, 1 buat dorong tindakan kecil ini, Anda tuh nggak cuma nyelesain tugas itu aja, tapi juga kayak ngumpulin bukti buat diri sendiri, kalau Anda tuh bisa diandalin. Ini kayak latihan kecil buat keberanian, gitu. Iya juga ya. Saya jadi kepikiran, ini relevan banget buat ngelawan kebiasaan overthinking tuh. Mikir kebanyakan yang seringnya malah bikin kita nggak gerak-gerak. Kan kita suka kejebak ya, nganalisis terus, pro kontranya apa, sampai akhirnya momentumnya hilang aja gitu. Aturan ini kayaknya maksa kita keluar dari mode analisis ke mode aksi, gitu ya? Tepat. Ini motong analisis berlebih itu tadi. Dia menciptakan semacam bias untuk bertindak. Jadi daripada nunggu moodnya datang atau nunggu merasa siap, yang seringnya nggak datang-datang kan, Anda justru ciptain motivasi itu lewat tindakan awal. Aksi dulu, baru perasaan ngikutin. Dan yang menarik lagi nih, prinsip ini bisa juga loh diterapin buat ngelola pikiran sama emosi negatif. Oh iya, gimana tuh caranya? Misalnya kalau kita lagi cemas banget gitu atau khawatir berlebihan. Nah, daripada kita coba ngelawan rasa cemas dengan nyuruh diri sendiri tenang-tenang, yang seringnya nggak efektif ya, kan susah ngontrol emosi langsung gitu. Anda bisa pakai 5, 4, 3, 2, 1 buat ngelakuin sesuatu yang beda. Misalnya, secara sadar kita lakukan reframing, bingkai ulang gitu. Kenali dulu sensasi fisik cemasnya, kayak jantung deg-degan, nafas jadi cepet, terus 5, 4, 3, 2, 1, bilang ke diri sendiri, ini bukan cemas, ini antisipasi. Atau ini semangat. Sensasi fisiknya kan mirip tuh, kita cuma ganti labelnya aja. Atau bisa juga pakai yang namanya pikiran jangkar atau anchor thoughts. Misalnya takut terbang nih, pas rasa takut muncul, 5, 4, 3, 2, 1, terus paksa fokus ke bayangan yang enak di tempat tujuan. Ketemu siapa, lihat apa, ngapain yang seru. Jadi fokusnya diganti dari takut ke tujuan yang positif. Wah,
Itu cerdas sih strateginya. Oke, jadi intinya nih ya, aturan 5 detik ini kayak alat metakognisi yang praktis banget ya, semacam jembatan darurat gitu, buat nyebrang dari niat ke tindakan nyata. Buat Anda yang lagi dengerin nih, coba deh pikirin, ada nggak sih satu hal spesifik yang udah lama pengen Anda lakuin, tapi ya itu selalu ketunda gara-gara ragu? Mungkin pas dorongan itu muncul lagi, bisa dicoba nih eksperimen kecil. 5, 4, 3, 2, 1, terus lakuin aja langkah pertamanya, sekecil apapun itu. Ini soal ngasih dorongan proaktif buat diri sendiri ya. Iya, kekuatan utamanya memang di situ. Simple tapi bisa motong jalur mental otomatis yang sering nahan kita. Ya kebiasaan nunda itu, rasa takut gagal atau ditolak, analisis yang nggak perlu. Kalau kita pakai terus-menerus secara konsisten, kita kayak ngelatih otak kita biar lebih condong bertindak daripada ragu. Ini ngubah pola pikir kita dari nunggu inspirasi jadi nyiptain momentum sendiri. Cara yang simple tapi kayaknya potensinya kuat ya buat ngambil alih kendali dari pikiran kita sendiri yang kadang malah jadi penghalang paling besar. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Ada nggak sih ide bagus, atau insting, atau dorongan kecil gitu yang baru-baru ini Anda abaikan? Mungkin karena terlalu banyak mikir atau ngerasa belum waktunya. Siapa tahu aturan 5 detik ini bisa jadi pemicu buat Anda lebih menghargai dan menindaklanjuti bisikan intuisi itu lain kali. Kira-kira tindakan mikro apa nih yang bisa Anda mulai dengan 5, 4, 3, 2, 1? Mungkin yang sekarang juga.